Industri otomotif sedang berada di titik perubahan besar. Dalam video ini, saya membagikan catatan pribadi saya tentang Astra International dan bagaimana posisi ASI di tengah transisi menuju kendaraan listrik. Industri otomotif sedang memasuki fase transisi besar. Dunia mulai bergeser dari mesin pembakaran internal menuju kendaraan listrik. Namun untuk Indonesia, perubahan ini tidak akan berlangsung secepat negara-negara maju. Kita berada dalam fase antara, di mana mobil bensin, hybrid, dan EV battery akan hidup berdampingan cukup lama. Astra International bukan hanya pemain di satu sektor. Bisnisnya tersebar di banyak pilar, mulai dari mobil, sepeda motor, alat berat, jasa keuangan, hingga agribisnis dan infrastruktur. Struktur seperti ini membuat ASI tidak mudah goyang hanya karena penurunan penjualan mobil. Ketika satu segmen melemah, segmen lain biasanya menutup celah. Inilah kekuatan konglomerat besar yang dibangun puluhan tahun. Beberapa waktu lalu, saya masuk ke ASI di kisaran harga 4.700-an. Bukan karena mengejar pergerakan jangka pendek, tetapi karena menurut saya level tersebut memberikan margin kenyamanan yang cukup sebagai investor jangka menengah hingga panjang. Dan sampai hari ini, arah pergerakan saham ASI masih berjalan sejalan dengan ekspektasi awal yang saya miliki. Di sisi otomotif, penjualan mobil memang bersifat fluktuatif. Namun pangsa pasar Toyota dan Daihatsu di Indonesia masih berada di posisi yang sangat kuat. Ini menjadi penopang utama bisnis otomotif ASI. Selain itu, kenaikan permintaan mobil hybrid menjadi momentum positif tersendiri bagi Astra. Toyota adalah pemain hybrid terbesar di Indonesia, dan tren ini memberi ruang transisi yang lebih halus di tengah pergeseran dari mesin bensin menuju kendaraan listrik. Jika kita melihat ke depan, pergeseran industri otomotif ini tidak terjadi sekaligus, melainkan melalui beberapa fase yang saling tumpang tindih. Pada periode 2025 hingga 2035, mobil hybrid kemungkinan akan menjadi pilihan utama untuk kelas menengah. EV battery mulai tumbuh, terutama di kota-kota besar, sementara mesin bensin masih memimpin untuk mobil murah dan wilayah luar kota. Memasuki periode 2035 hingga 2045, peran EV battery akan semakin kuat. Harga baterai cenderung turun, infrastruktur pengisian semakin luas, dan kendaraan listrik mulai mengambil porsi pasar yang lebih besar. Setelah 2045, mesin bensin tidak serta-merta hilang. Namun porsinya akan semakin mengecil, mirip dengan feature phone ketika smartphone mulai menguasai pasar. Masih ada, tetapi bukan lagi arus utama. Jika berbicara tentang hidrogen, jenis yang paling bersih secara emisi sebenarnya adalah green hydrogen. Namun hingga saat ini, biaya produksinya masih relatif tinggi dan belum ekonomis untuk penggunaan massal. Sebaliknya, hidrogen yang paling murah saat ini, yaitu grey hydrogen, justru dihasilkan dari gas alam dan menghasilkan emisi yang cukup besar. Artinya, dari sisi lingkungan, tidak selalu sebersih yang banyak dibayangkan. Karena itu, menurut pandangan saya, hidrogen tidak akan menggantikan EV battery untuk kendaraan penumpang sehari-hari. EV battery tetap akan menjadi pilihan utama untuk mobil harian. Sementara itu, hidrogen kemungkinan besar akan berkembang di sektor-sektor tertentu, seperti transportasi berat, industri, dan penggunaan skala besar lainnya, di mana baterai memiliki keterbatasan. Melihat kondisi ASI saat ini, menurut saya perusahaan ini tetap berada dalam posisi yang relatif aman di tengah transisi industri otomotif menuju EV battery. Dominasi di sepeda motor, kekuatan Toyota di segmen hybrid, serta kontribusi besar dari bisnis alat berat melalui UNTR, memberikan bantalan yang kuat bagi kinerja Astra secara keseluruhan. Ketika artikel ini ditulis, harga ASI berada di kisaran 6.500. Secara valuasi, perusahaan ini masih berada dalam rentang yang masuk akal untuk konglomerat sebesar Astra, dengan PBV yang relatif rendah, dividen yang stabil, arus kas yang sehat, dan fundamental yang solid. Pandangan ini adalah catatan pribadi saya sebagai investor jangka menengah hingga panjang, bukan target harga, dan bukan ajakan beli atau jual. Video ini saya buat sebagai versi audiovisual dari artikel yang saya tulis. Bagi yang lebih nyaman mendengarkan daripada membaca, saya rangkum isi artikel dalam bentuk video sederhana seperti ini. Jika ingin membaca versi lengkapnya, artikel tersedia di website Akset Portfolio. Semua yang saya sampaikan tetap merupakan catatan pribadi sebagai investor jangka panjang, bukan ajakan beli atau jual.